Hai Sobat Bela Negara, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Dagang yang diampu oleh dosen Pak Surahmat SHMH, dan di sini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu pengusaha UMKM yang berada di sekitar UPN Veteran Jakarta Pondok Labu. Yuk simak seruan kami. Wih. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita perkenalan dulu yuk dengan pemilik usaha ayam geprek Aamus. Halo Bapak, perkenalkan nama saya Padla. Boleh perkenalkan diri dulu kepada penonton, nama Bapak siapa? Nama saya Arul. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita tanya-tanya ke Pak Arul seputar usahanya. Nah, halo Pak, saya Selma. Nah, kebetulan kan kita abis perkenalan nih tadi ya. Nah, sekarang Bapak Arul seperti yang banyak orang tahu nih, kalau menjalin usaha utamanya pasti kan membutuhkan adanya modal ya Pak ya. Nah, jadi kami izin bertanya nih Pak, terkait apakah Bapak memiliki kendala permodalan dan lainnya dalam awal mula merintis usaha ayam geprek Aamus ini nih Pak, dan gimana sih Bapak cara Bapak mengatasinya? Ya awalnya kan memang saya nggak banyak modal ya awalnya ya, karena kan memang ini juga merintis dari awal, terus saya juga istilahnya masih amatiran nih usaha ini karena memang pengalaman saya pertama nih ya kan. Nah terus saya daripada saya pinjam gitu ke bank gitu ya, ya udah saya jual yang ada aja. Ya ini alhamdulillah ya, saya korbanin mobil saya jual buat modal ini gitu ya. Alhamdulillah ya, awalnya memang kan ya susah dulu ya, susah dulu, terus lambat laun ya karena ada perkembangan. Saya juga pertama kan saya targetin 3 bulan pertama nih, 3 bulan pertama nggak ada perkembangan ya, niat saya sih memang ya udah nggak usah dilanjut. Tapi hari demi hari itu ada perkembangan walaupun hanya selisih sedikit gitu ya. Ya akhirnya saya korbanin dah tuh, saya jual mobil untuk modal gitu. Udah sampai sekarang alhamdulillah lancar ya, alhamdulillah banyak ya teman-teman mahasiswa yang jajan di sini gitu kan, lagi juga harganya kan terjangkau ya. Iya, betul. Gitu. Nah, keren banget nih buat Pak Arul yang udah melewati masa-masa awal merintis usaha gitu. Kita doain semoga kedepannya tidak ada lagi kendala-kendala seperti itu ya Pak Arul. Amin. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke agenda selanjutnya. Seperti yang kita ketahui nih Pak, dalam berbisnis utamanya kan bisnis kuliner ya Pak, yang melibatkan pangan seperti Pak Arul yang jalani sekarang, memerlukan izin tertentu seperti izin usaha, izin edar makanan, dan sertifikasi halal. Apakah Bapak mengetahui nih tentang prosedur untuk memperoleh izin-izin ini? Tahu ya, tapi saya belum ya ada niatan untuk izin usaha gitu, tapi sekarang belum. Oke, nah kita merekap ulang mungkin kali ya, seperti apa prosedur-prosedur. Nah, prosedur yang Bapak tempuh buat dapat mendapatkan SIUP atau surat izin lah istilahnya, surat izin usaha. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu menyiapkan dokumen. Nah, dokumennya itu kayak KTP, terus NPWP, akte pendirian usaha, surat keterangan domisili, dan juga fotokopi sertifikat tanah atau surat kontrak. Nah, selanjutnya ada tahapan langkah-langkah pengajuan yang Bapak harus tempuh nih buat mengajukan ini. Yang pertama itu mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu, terus mengisi formulir permohonan, menyerahkan dokumen persyaratan, lalu membayar biaya administrasi, dan yang terakhir menunggu proses verifikasi yang biasanya 3-5 hari kerja gitu. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita tanya-tanya lagi ke Bapak Arul ya. Nah, yang selanjutnya ada izin edar makanan atau PIRT atau produk industri rumah tangga nih. Nah, prosedur yang Bapak dapat tempuh untuk mendapatkan PIRT ini ada beberapa tahap. Yang pertama menyiapkan dokumen dengan syarat-syarat, yaitu akte pendirian usaha, KTP pemilik, surat keterangan domisili, sertifikat penyuluhan keamanan pangan, daftar bahan baku, dan foto atau denah lokasi tempat Bapak usaha. Nah, selanjutnya ada tahapan langkah-langkah pengajuan yang Bapak harus tempuh. Yang pertama menghubungi Dinas Kesehatan atau Badan POM setempat. Yang selanjutnya mengikuti penyuluhan keamanan pangan, melakukan pendaftaran online melalui sistem OSS, dan tim penilai akan melakukan survei produksi tempat Bapak berusaha. Selanjutnya membayar biaya sertifikasi, dan terakhir menunggu penerbitan nomor PIRT gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke sertifikat halal.
Bapak, saya Arkan yang akan melanjutkan tentang sertifikat halal. Sebelumnya Pak, apakah Bapak sudah memiliki sertifikat halal? Belum. Belum. Baik, saya akan menjelaskan ya Pak. Dan yang terakhir itu ada sertifikat halal nih Pak. Nah, prosedur yang Bapak dapat tempuh untuk mendapatkan sertifikat halal ini ada berapa tahap Pak? Yaitu yang pertama itu mempersiapkan dokumen dengan syarat-syarat, yaitu formulir pendaftaran, daftar bahan produksi, surat pernyataan halal, dokumen sistem jaminan halal, dan sertifikat atau keterangan asal bahan. Selanjutnya itu ada tahapan langkah-langkah pengajuan yang harus Bapak tempuh, yakni mendaftar di website Si Halal, membayar biaya sertifikasi, melakukan konsultasi dengan tim auditor, mengikuti pemeriksaan dokumen, menjalani proses audit lapangan, menunggu sidang fatwa MUI, dan jika Bapak sudah mendapatkannya, Bapak akan mendapatkan sertifikat halal itu Pak. Setelah apa yang tadi kami sampaikan dan jelaskan ke Bapak, kan usaha Bapak belum memiliki izin resmi ya Pak, atau sertifikat halal nih ya. Apakah ada kesulitan gitu dari Bapak untuk mengurus izin-izin tersebut? Jika ada, kendala apa aja nih Pak nih? Aku memang belum tahu ya cara-caranya gitu ya. Terus ke mana gitu. Jadi saat ini memang belum ngurus. Oh gitu. Oke. Baik, kalau misalkan semoga dengan kendala-kendala yang Bapak berikan gitu kepada kami dapat teratasi gitu ya Pak, dan juga memiliki solusi secepatnya Pak gitu. Baik Bapak, di sini saya Farhanza yang akan melanjutkan pertanyaan terakhir. Di sini saya akan bertanya terkait perpajakan dagang nih Pak. Apakah usaha Bapak sendiri itu sudah masuk ke sistem perpajakan sebagai wajib pajak usaha Pak? Untuk saat ini belum. Karena belum, mungkin di sini kami izin memberikan insight sedikit terkait perpajakan wajib pajak, yang dimana Bapak dapat melakukan registrasi melalui online di websitenya pajak.com. Bapak dapat mengajukan pendaftaran secara online dengan melengkapi berkas-berkas yang diperintahkan di website tersebut, atau Bapak dapat melakukannya dengan mendatangi kantor pajak dengan melengkapi formulir pendaftaran, menyerahkan dokumen persyaratan, memproses verifikasi, dan juga Bapak dapat menerima NPWP dan surat keterangan terdaftar. Nah, selain yang syarat-syarat saya sudah sebutkan tadi, dengan Bapak sudah mendaftar perpajakan, Bapak dapat terhindar dari sanksi hukum dan mendapatkan perlindungan hukum nih jika usaha Bapak sudah terdaftar di perpajakan usaha. Seperti itu Pak. Pertanyaan di atas menjadi pertanyaan terakhir kami terkait wawancara hari ini. Terima kasih kepada Bapak Aru sudah berkenan membersamai kami selama beberapa menit ini terkait wawancara usaha-usaha yang Bapak jalani selama ini. Semoga kedepannya usaha ayam geprek yang sangat enak, ramai, dan juga selalu diminati oleh mahasiswa UPN dapat terus ramai dan lancar usahanya. Amin. Terima kasih Bapak. Dadah dulu dong ke kamera. Nah, Sobat Bela Negara, setelah melakukan wawancara kepada salah satu UMKM di sekitar UPN Veteran Jakarta tadi, semoga wawancara kami dapat menambah wawasan baru kepada Bapaknya dan juga UMKM seluruh Indonesia, dan juga dapat menambah pengetahuan baru nih untuk Sobat Bela Negara. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa.